Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Izzatul Laili, Esos MA. Saya adalah salah satu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Yapis, Papua. Dengan NIDN 14 15 08 8301. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT TPT. Adapun tujuan dalam pemaparan ini adalah salah satunya syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Sejarah Pendidikan Islam. Outline pemaparan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam adalah yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, 3. Sistem pembelajaran model perkuliahan, 4. Materi pembelajaran, 5. Metode pembelajaran, 6. Sistem penilaian, teknik, dan indikator. Yang ketujuh adalah rekaman video proses pembelajaran. Deskripsi mata kuliah yang saya ampu adalah Sejarah Pendidikan Islam adalah identitas diri pada mata kuliah tersebut. Mata kuliah ini diampu semester ganjil 2020-2021. Kode mata kuliah 511217-2. Status mata kuliah adalah mata kuliah wajib. Sedangkan bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS. Pengampunya Izzatul Laili Esos MA. Deskripsi mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam fokus pada penjelasan sebagai berikut. Adapun mata kuliah pilihan atau MPKP yang diberikan kepada mahasiswa dalam program studi Ilmu Pendidikan Agama atau Ilmu Pendidikan Agama Islam di Universitas Yapis, Papua. Dalam perkuliahan ini akan dibahas materi-materi mengenai Institut Pendidikan Islam, Prakebangkitan Madrasah, dan khutbah, pendidikan masa Umayyah, dan pendidikan masa Abbasiyah, serta pendidikan Islam mulai dari masa Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin hingga saat ini, yakni pendidikan Islam di Nusantara, khususnya di Indonesia. Nah, tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan juga mengimplementasikan diri dalam diri sendiri, juga dalam lingkungan, lembaga pendidikan, dan masyarakat pada umumnya. Capaian dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai-nilai sikap religius, moral, serta beragama. Mahasiswa juga mampu menentukan ruang lingkup dalam berpikir yang kritis dan analisis yang tajam dalam mengungkapkan atau mengemukakan pendapat tentang perkembangan pendidikan Islam dan penyelesaian persoalan-persoalan mengenai pendidikan Islam. Sedangkan topik spesifik dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam adalah pendidikan di Bani Umayyah, pendidikan Bani Abbasiyah, pendidikan Islam klasik, pendidikan ilmu-ilmu Islam di madrasah, pendidikan perkembangan Islam, pendidikan Islam, serta pendidikan di Nusantara, pesantren madrasah modern, Islamisasi pendidikan umum dan sains, mereligiuskan pendidikan tinggi umum, serta pendidikan Islam dalam kondisi yang objektif. Adapun komponen perkuliahan ini adalah komponen ini diambil ada beberapa item, yaitu
Kuliah, komponen yang pertama adalah kuliah, responsase atau tutorial, ada juga seminar, praktik. Dalam hal ini kuliah ya, kuliah praktik. Ada 3 item, namun dalam perkuliahan ini yang digunakan hanya 2 komponen, yaitu kuliah representasi atau tutorial ini adalah presentasinya adalah 78% dari 1,6 SKS. Sedangkan seminarnya adalah 20% dari 0,4 SKS. Jadi totalnya adalah 100%. Namun dalam komponen perkuliahan ini tidak termasuk tugas ya, tugas-tugas terstruktur ataupun tugas-tugas mandiri. Karena tugas-tugas mandiri ini akan terdiri dari bobot SKS 5 kali SKS 50 menit kali 14 pertemuan 60 menit. Ini adalah bobot untuk komponen perkuliahan, beda dengan komponen tugas yang terstruktur. Nah, sedangkan capaian dalam mata kuliah sejarah pendidikan Islam ini adalah ada secara umum. Capaian ini saya ambil ada secara umum dan secara khusus. Nah, CPMK ini secara umum ada hard skill dan soft skill. Nah, untuk dari secara umum hard skill, mahasiswa yang pertama itu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematik, dan inovatif dalam mempelajari urgensitas sejarah pendidikan Islam serta mampu mengimplementasikan pemahaman terkait urgensitas sejarah pendidikan Islam untuk memfilterisasi dan mengklarifikasi pemahaman-pemahaman yang ada di lingkungan masyarakat saat ini. Sedangkan soft skill, mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif, mampu bekerja dalam tim, mampu memiliki kreativitas dalam berkarya, serta mampu memiliki kejujuran akademik dan mampu memiliki pemikiran yang kritis dan analisis yang tajam. Sedangkan CPMK secara khusus adalah hard skill mampu menganalisa atau menganalisis urgensitas sejarah pendidikan Islam, pemahaman tentang sejarah pendidikan Islam itu sendiri yang berkembang di masyarakat, dan mampu menentukan ruang lingkup sejarah pendidikan Islam secara komprehensif serta menganalisis ruang lingkup ya serta dengan masa kini serta pemahaman pendidikan Islam yang ada sesuai langkah dan tahapan-tahapannya. Sedangkan CMK soft skill secara khusus adalah mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan sebagai calon mahasiswa pendidikan agama Islam. Mampu bekerja dalam tim dengan menghargai perbedaan-perbedaan dan pandangan dan juga pendapat. Serta mampu memiliki pemikiran yang kritis dan analisis yang tajam dalam mengemukakan pendapat dan menyelesaikan persoalan-persoalan. Materi kuliah ini terdiri dalam beberapa tema atau beberapa temanya. Yang pertama materi kuliah ini yaitu bagaimana pengertian dari ruang lingkup sejarah pendidikan itu sendiri. Ya, jadi kita mempelajari tentang pengertian ruang dan lingkup sejarah pendidikan Islam. Yang kedua adalah awal perkembangan pendidikan Islam itu sendiri. Yang ketiga adalah pemerintahan dinasti awal Umayyah. Selanjutnya adalah pendidikan dinasti Abbasiyah, pendidikan Islam klasik. Ini juga kita akan pelajari dalam semester ini. 6. Pertumbuhan ilmu-ilmu Islam di madrasah juga kita ajarkan di semester ini juga. 7. Pendidikan Islam dan perubahan zaman. Ini sangat diperlukan bagaimana perkembangan dunia pendidikan khususnya pendidikan Islam.
8, pendidikan Islam pesantren Nusantara, yang sekarang banyak sekali pesantren-pesantren yang berkembang pesat, khususnya di Indonesia. Pesantren dan madrasah modern ini seperti apa kita juga ajarkan. Islamisasi pendidikan umum dan sains. Yang 11 adalah tema yang atau materi yang selanjutnya adalah mereligiuskan pendidikan tinggi umum. Yang terakhir, bagaimana pendidikan Islam dalam undang-undang sistem pendidikan nasional itu sendiri. Inilah materi kuliah yang akan kita bahas dalam 1 semester ini. Sedangkan untuk referensi mata kuliah sejarah Islam, saya mengambil atau saya memakai buku-buku sejarah pendidikan Islam miliknya Prof. Dr. Haji S. Suyuti Pulung MA, dan sejarah pendidikan Islam Sungkono SAG MPD dan kawan-kawan, serta jurnal-jurnal tentang pendidikan Islam yang berkembang saat ini. Itulah buku referensi yang saya gunakan. Nah, untuk metode pembelajaran yang saya pakai atau yang saya gunakan adalah metode pembelajaran daring, karena saat ini kita masih dalam kondisi COVID atau wabah COVID-19, maka kita tidak bisa tatap muka, jadi akhirnya kita perkuliahan saat ini dilakukan secara virtual atau secara daring. Dalam hal ini, saya menggunakan sinkron atau kuliah via tatap muka virtual melalui aplikasi Zoom Meeting atau via Zoom. Ini yang saya gunakan saat ini, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita dengan terpaksa menggunakan mata kuliah dengan menggunakan metode pembelajaran secara daring. Sedangkan asinkron ini adalah mata kuliah yang menggunakan biasanya video pembelajaran, misalnya forum diskusi, kita kirim via chat WhatsApp, materinya kita share di WhatsApp, juga lembar kerja, kuis, kita share juga di WhatsApp, juga di email. Sedangkan tugas UAS dan UTS atau UTS dan UAS saya gunakan dengan menggunakan via email dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan tugas lainnya yaitu tugas-tugas mandiri, misalnya tugas kelompok. Dalam mata kuliah sejarah pendidikan Islam ini juga saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk meringkas sebuah jurnal. Nah, batas jurnal ini atau batas pengumpulan tugas ini akan dikumpulkan pada tanggal 12 Desember 2020. Sedangkan pembagian kelompok menjadi 5 kelompok dari 20 mahasiswa, yang terdiri dari satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Tema atau jurnal ditentukan dosen untuk setiap kelompoknya masing-masing. Sedangkan ringkasan jurnal itu meliputi berbagai item, yaitu judul dan peneliti, latar belakang, tujuan, teori, metode, saran, serta kesimpulan dari jurnal yang diringkas tersebut. Format ringkasan jurnal juga disertakan ketika saya memberikan tugas dan saya share melalui via email maupun via WhatsApp. Sedangkan pembagian ringkasan jurnal biasanya saya akan berikan kepada masing-masing kelompok yang terdiri dari 5 kelompok dengan judul atau tema yang sudah ditentukan. Nah, kelompok 1 judulnya adalah pergulatan atau tema dari jurnalnya adalah pergulatan pendidikan Islam Orde Lama hingga informasi atau reformasi. Kelompok 2, profil lembaga pendidikan Islam tertua di dunia dan di Indonesia. Kelompok ketiga, pendidikan Islam, tantangan dan peluang di
era globalisasi. Kelompok 4, pendidikan Islam di era milenial. Sedangkan kelompok 5, tren media dakwah pendidikan Islam di era digital yang saat ini sangat populer dilakukan oleh banyak kalangan. Sedangkan untuk sistem penilaian untuk pembuatan atau tugas makalah seperti jurnal, ya, di sini ada beberapa item yang saya nilai. Salah satunya adalah pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan sendiri juga terdiri dari aspek penilaian, yaitu yang ada 3 komponen yang harus dinilai dalam pembuatan makalah atau ringkasan jurnal. Yang pertama adalah judul, penulisan abstrak dan kata kunci. Yang kedua adalah pendahuluan serta penelitian terdahulu jika dibutuhkan. Yang ketiga adalah metode penulisan. Sedangkan struktur yang kedua adalah isi yang mempunyai penilaian 50% dari pendahuluan. Ini terdiri dari beberapa item pula. Yang pertama adalah bagaimana orisinilitas makalah yang dibuat oleh mahasiswa tersebut. Yang kedua, bagaimana cara menyampaikan atau memaparkan materi yang relevan dengan masalah yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan. Sedang yang keempat, yang ketiga adalah beragam konsep dieksplorasi dari berbagai sumber atau berbanyak sumber, ya, berbanyak sumber, baik itu buku, jurnal, artikel, dan seminar-seminar. Yang keempat adalah struktur logika penulisan susunan, ya, atau disusun dengan jelas sesuai metode yang dipakai. Sedangkan 5 adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan serta komunikatif. Keenam adalah yang apa ya? Keenam adalah daftar pustaka, jangan sampai lupa, ya. Daftar pustaka ini juga harus dapat dipertanggungjawabkan ketika meringkas sebuah jurnal. Yang terakhir adalah penutup dengan nilainya sekitar 15%. Ini terdiri dari kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah serta daftar pustaka. Jadi keseluruhannya adalah penilaian harus mencapai sekitar 100%. Ini untuk tugas atau format penilaian pembuat makalah. Sedangkan format atau bobot untuk penilaian mata kuliah itu lain lagi. Ya, di sini ada beberapa indikator penilaian yang saya ambil atau yang saya gunakan. Yang pertama biasanya kita menggunakan kuis, kedua adalah tugas seperti tadi meringkas jurnal, yang ketiga adalah UTS dan UAS. Kuis ini terdiri dari presentasinya sebanyak 20%, tugas kelompok 20%, sedangkan UTS dan UAS masing-masing 30%. Dan totalnya adalah 100%. Ini adalah untuk bobot penilaian mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Sebelum saya akan, ini adalah cuplikan ya, cuplikan video proses pengajaran saya. Sebelum saya akan menampilkan rekaman video proses pembelajaran dalam salah satu mata kuliah yang saya ampu, yang sinkron dengan sejarah pendidikan Islam yang saya ampu ini, yang saya ampu ini, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan SPI atau Sejarah Pendidikan Islam. Dan hari ini kita sudah memasuki 8 atau 9 kali pertemuan. Hari ini kita akan membahas tentang kebudayaan atau pendidikan Islam yang ada di Nusantara. Saya share dulu.
Bisa dilihat? Belum. Bisa. Bisa, Ibu. Tulis boleh mah di dengan ini. Oke. Iya. Oke, hari ini akan kita bahas tentang warisan lembaga pendidikan Islam di masa kerajaan Islam dan kolonial di Nusantara, ya. Di sini kita akan membahas pendidikan pertama kali yang ada di Indonesia, ya, atau di Nusantara, bukan di Indonesia tapi di Nusantara, karena saat itu masih dibilang Nusantara, belum Indonesia. Nah, di sini menjelaskan tentang pendidikan Islam di Indonesia pada dasarnya telah dimulai sejak kedatangan Islam di wilayah Nusantara. Ya, sistem pendidikan Islam yang paling awal atau muncul adalah pendidikan Dayak. Ya, ini Dayak ya, bukan ini Dayak. Nah, pendidikan Dayak. Nah, pendidikan Dayak ini atau Maunasah, Langgar, Surau, Masjid, dan diteruskan pada jenjang pendidikan pesantren. Nah, ini pertamanya. Nah, selanjutnya pendidikan Dayak atau Maunasah dan Madrasah ini, ya, yang pertama kali adalah di Aceh, ya. Di Aceh ini sudah berkembang, ya, di Nusantara atau pendidikan Islam. Nah, perkembangan pendidikan Islam Nusantara, ya, diawali di lembaga pendidikan di Aceh atau khas Aceh, khususnya di masa Kesultanan Perlak, ya. Dulu masih dibilang Perlak, Kesultanan Perlak, disebut Dayah atau Sudut sebagai sebuah lembaga yang pada awalnya memposisikan dirinya sebagai pusat pendidikan atau pengkaderan ulama. Nah, kehadiran sebagai sebuah institusi pendidikan Islam, ya, di Aceh itu diperkirakan hampir bersamaan dengan masuknya dan berkembangnya Islam di Nusantara di masa Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Rahim Shah, yaitu 2449 sampai 285 Hijriah atau 864 sampai 88 Masehi. Nah, ini adalah perkembangan Islam atau pendidikan Islam di masa atau di Nusantara atau di Aceh, ya, khususnya di Aceh. Nah, Ya. perkembangan ini akan dilanjutkan dengan pendidikan Islam pada dasarnya, ya, merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia agar tahu, ya. Nah, di sini agar tahu tujuannya yaitu di dunia sebagai hamba Allah dan sekaligus khalifah Allah tercapai sebaik mungkin. Nah, potensi yang dimaksud meliputi potensi jasmania dan rohania seperti akal, perasaan, kehendak, dan aspek rohania lainnya. Dalam wujudnya yaitu pendidikan Islam dalam menjadikan supaya umat secara bersama atau upaya lembaga kemasyarakatan yang memberikan jasa, ya, jasa pendidikan bahkan dapat mula menjadi usaha manusia itu sendiri. Nah, untuk mendidik sekaligus bahkan dapat pula menjadi usaha manusia itu sendiri untuk mendidik dirinya sendiri, ya. Nah, di sini memberikan, ya, ruang lingkup pendidikan Islam, ya, meliputi keseluruhan ajaran Islam yang terpadu dalam keimanan atau akidah-akidah. Nah, dan garis besarnya yaitu dalam mewujudkan akhlakul karimah sebagai wujud manusia muslim. Nah, ini adalah yang Islam Banjar dengan raja pertamanya Pangeran Samudra dan diberi gelar Pangeran Surya Nuwa atau Surya. Setelah raja pertama naik tahta, daerah-daerah sekitarnya mengambil kekuasaannya, yakni daerah Sambas, Batangan, Sukaciana, dan Sambangan.
Selanjutnya Naim. Ya, Ibu. Baca, Kak, Ibu? Ya. Baca, Kak. B. Kerajaan Goa Talo. Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Hal ini disebabkan kerajaan Goa barulah dikenal sebagai kerajaan yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad. Sorry, Ibu. Dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad 16 atau awal abad abad 17. Nah, dalam kurun waktu tersebut, para pedagang muslim dari berbagai daerah Nusantara dan para pedagang asing dari Eropa mulai ramai mendatangi daerah ini. Next. Desilma atau Lala? Desilma. Empat, Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Gapi atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Kesultanan Ternate atau mengikuti nama ibu kotanya adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Mansur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Di masa jaya Sulawesi Utara, sebagian selatan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Selanjutnya, Hasniati. Peranan pendidikan Islam di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Satu, pendidikan Islam di kerajaan Islam Sumatera. Pendidikan Islam di kerajaan-kerajaan Sumatera sudah berlangsung sejak dahulu. Hal ini dibuktikan pada Kerajaan Perlak sebagai salah satu kerajaan tertua di Sumatera. Menurut riwayat bahwa Sultan Mahdun Alauddin Muhammad Amin yang memerintah antara 1243 sampai 1267 Masehi, tercatat sebagai Sultan yang ke-6. Terkenal sebagai Sultan yang arif bijaksana, lagi alim sekaligus ulama. Dan Sultan inilah yang mendirikan semacam perguruan tinggi Islam pada saat itu. Di Perlak juga sudah terdapat lembaga pendidikan lainnya berupa majelis ta'lim tinggi yang dihadiri khusus oleh para murid yang sudah alim dan mendalami ilmunya.